Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat berbakti dalam kasih Tuhan. Adalah sukacita yang luar biasa kalau sampai dengan saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, untuk mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlebih baik dan sungguh-sungguh teramat sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu biarlah pada pagi hari ini kita akan belajar mempersembahkan segala pujian kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. Semoga jemaat Tuhan semuanya untuk satu di dalam doa. Kita mengundang kuasa serta hadirat Tuhan memenuhi tempat ini. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal dan kami sembah dalam nama putramu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala berkat, atas segala rahmat, atas segala penyertaan, pemeliharaanmu ya Bapa, yang begitu nyata atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, biarlah pada pagi hari ini segenap anak-anak-Mu Tuhan, berhimpun di tempat ini, di rumah-Mu Tuhan, untuk mengagungkan nama Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang kuasa serta hadirat-Mu penuhi tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Inilah anak-anak-Mu, inilah umat-Mu, setiap memuji-Mu, siap Tuhan memberikan yang terbaik untuk hormat serta kemuliaan-Mu. Biarlah apa yang kami perbuat, apa yang kami persembahkan Tuhan, ini belum menyukakan hati Engkau. Terlebih Engkau bertahta di atas pujian serta penyembahan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala hormat, kemuliaan serta keagungan kami kembalikan kepada Engkau. Dan dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami memulai ibadah kami Tuhan. Haleluya. Amin. Kita mau datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Oh haleluya. Biarlah hati yang menyembah, hati yang melekat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sekali lagi katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu. Pujaanku selama-lamanya, ku mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidup
pujaanku selama hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagimu pujaanku. Sekali lagi katakan, hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Hati kami menyembah kepadamu, hati kami menyembah kepadamu Bapa. Oh, haleluya, haleluya, gloria la wala wala wala, syara ra 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 la wala wala wala. Kami menyembah kepadamu Tuhan, biarlah hati kami menyembah padamu. Gloria la wala wala, syara ra 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 la wala wala. Oh, hati kami menyembah kepadamu Tuhan. Hati kami mau selalu melekat kepada Engkau Tuhan. Syara la wala wala wala. Haleluya, haleluya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu. Haleluya. Beri sorak-sorai untuk Tuhan, karena Tuhan sudah terangat sangat baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Haleluya. Kita angkat pujian yang lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku.
Dia Allah yang ku puji Dia, Dia Bapakku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Ku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Ku mau ceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Bersukacita, bersukaria karena Engkau Tuhan. Bermazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang ku puji Dia, Dia Bapakku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang ku puji Dia, Dia Bapakku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, keselamatanku. Dia Allah yang ku puji Dia, Dia Bapakku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan Yesus namanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Tuhan baik, sungguh teramat sangat baik. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita lebih sungguh lagi untuk menerima sesuatu yang sungguh luar biasa. Kita mau datang kepada Tuhan dengan satu kelembutan hati, dengan ketundukan hati. Oh, terima kasih Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terima kasih ya Bapak. Bapakku datang menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
hidupku. Terima kasih ya Tuhan, ku datang kepadamu Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa, berbuah. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berbuah. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu Tuhan. Haleluya. Perkasa perbuatanmu atas hidup kami Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kau baik, sungguh teramat sangat baik dalam setiap kehidupan kami Bapa. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Inilah kurban ucapan syukur yang kami haturkan dari dalam hati kami ya Tuhan. Biarlah ini boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terlebih ini boleh menjadi dupa yang harum, yang sampai di hadirat-Mu. Dan itu boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terlebih Engkau juga bertahta di atas puji-pujian serta penyembahan anak-anak pada hari ini ya Bapa. Karena dengan apakah kami dapat membalas setiap kasih-Mu? Dengan apakah kami dapat membalas setiap pengorbanan-Mu? Selain hanya dengan puji dan sembah kami yang kami naikkan dengan setulus hati kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Engkau baik, sungguh teramat sangat baik. Dan sebentar Bapa, kalau kami umat-Mu
mau duduk diam untuk dengaran akan kebenaran sabdamu. Sekali lagi Roh Kudus, Engkau berkarya atas kami semua. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Lembutkan hati kami. Lembutkan hati kami Tuhan. Supaya di saat firman-Mu itu dibentangkan oleh hamba-Mu Tuhan, firman-Mu itu boleh sampai kepada kami. Dan jadikan setiap hati kami Tuhan sebagai tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran sabda firman-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat serta kemuliaan-Mu Bapa. Juga hamba-Mu secara khusus kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hikmat, marifat dari tempat maha tinggi penuhi hamba-Mu. Supaya kebenaran firman-Mu itu Tuhan, firman yang berdaya cipta itu Tuhan, boleh menguatkan, boleh meneguhkan, boleh mengubah setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Segala puji, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Dan di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa, kami beralaskan doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat sore, selamat berbakti kembali. Mari kita akan kembali siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mudah-mudahan tidak lama lagi kita sudah bisa kan buka kembali beribadah di gereja, agar kita menjadi kuat kembali, lebih kuat lagi, lebih segar lagi, dan terjadi kebangunan-kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Namun sebelum masa-masa itu sampai kita masuk kepada masa-masa yang lebih indah lagi, kita masih diizinkan saat ini menghadapi masa-masa yang seperti ini. Masa-masa PSBB. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masa sulit seperti ini tidak terjadi sekali dua kali saja. Pada zaman dulu, bahkan dalam perjanjian lama, mungkin sekitar 4.000 tahun yang lalu, juga dialami oleh bapa leluhur orang Israel, dan termasuk bapa leluhur kita yaitu Bapak Abraham, sudah pernah mengalami masa-masa sulit di mana terjadi kelaparan, bencana kelaparan melanda daerah tanah Kanaan, dan Abraham harus pergi meninggalkan tanah Kanaan, pergi ke Mesir supaya bisa menyambung hidupnya, bertahan hidup. Namun setelah itu Abraham bisa kembali lagi, dan hal itu terjadi atau terulang kembali kepada anaknya yang dialami oleh Ishak, yang tercatat di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1-6 dan ayat 12 dan 13. Saya akan baca kebenaran firman Tuhan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit, dan akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu
semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku, jadi tinggallah Iskak di Gerar. Ayat yang ke-12, kita lompati yang lain. Maka menaburlah Iskak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Zaman-zaman sulit, situasi sulit sering dihadapi oleh umat pilihan Allah. Orang-orang yang terpilih, bukan hanya Abraham, Iskak. Kita tahu pada zaman Rut, dia juga meninggalkan Palestina. Dia meninggalkan Bethlehem. Padahal Bethlehem adalah dikatakan artinya rumah roti, tempat roti. Tapi mereka pada waktu ada kesulitan sedikit, mencoba ingin mencari jalan keluar menurut pikirannya sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, demikian pula yang dihadapi oleh Iskak ini. Ada satu perkara yang kita patut syukuri, kita perlu perhatikan baik-baik. Di masa-masa sulit yang dihadapi umat pilihan Allah, di sini Tuhan bukan sekedar mengerti, tetapi Tuhan memperhatikan, Tuhan peduli. Di dalam ayat yang kedua ini dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, yaitu kepada Ishak, serta berfirman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Allah peduli kalau umatnya sedang menghadapi masa-masa sulit seperti yang kita alami ini. Dan dia bukan hanya sekedar peduli, tetapi memberi solusi, memberi jalan keluar. Di sini dikatakan, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu, yaitu di tanah Kanaan. Tidak boleh pergi ke Mesir. Mesir adalah gambaran dunia. Di Mesir orang-orang dengan cara duniawi yang menghalalkan segala cara untuk bisa meraih rezeki, meraih berkat, meraih kemenangan, meraih keberhasilan dengan cara-cara yang bahkan segala cara dihalalkan. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Iskak, jangan pergi ke Mesir. Di sini saja. Ini jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada umat pilihannya, yaitu Iskak. Saudara, kalau di masa-masa sulit kita justru mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Karena ternyata di sini, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Iskak dan berfirman, memberi jalan keluar, memberi solusi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tapi maukah Iskak mendengar apa yang ditawarkan oleh Tuhan? Solusi mengatasi masa-masa sukar. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ternyata Iskak mendengar apa yang diperintahkan oleh Tuhan, mendengar firman Tuhan, taat kepada kehendak Allah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini, jadi tinggallah Iskak di Gerar. Iskak tidak jadi pergi ke Mesir, dia tetap di Gerar, di tanah Kanaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan bukan hanya sekedar tinggal berpangku tangan menunggu keajaiban, tidak,
Tetapi di sini dikatakan ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kalau kita mau mendengar perintah Tuhan, kita taat. Dan Ishak taat. Dia tidak jadi pergi ke Mesir untuk mencari jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya, tetapi dia taat. Dia mendengar firman Allah dan melakukan. Lalu dia menabur di tanah Kanaan ini. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rupanya cara Tuhan ini, memang cara Tuhan itu tidak seperti cara kita. Pikiran Tuhan itu dengan pikiran kita terlalu jauh, bagaikan langit dan bumi. Itulah pikiran-pikiran Tuhan. Yesaya 59 mengatakan seperti itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya sore hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar percaya kepada apa yang Tuhan katakan. Di masa-masa seperti ini, bukankah sudah berkali-kali di masa-masa sulit ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan? Di masa-masa seperti ini, minggu yang lalu saya sampaikan, kita butuh anugerah Allah. Kita butuh kasih karunia Allah. Di masa-masa sulit, biarlah orang semua bisa mengalami kesulitan. Dan memang kalau sudah masa-masa seperti itu, tidak satu pun orang yang tidak mengalami kesulitan. Tetapi bagi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, lalu mau mendekatkan diri kepada Tuhan, tidak ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Yang lain masa mengalami kesulitan-kesulitan, tapi orang-orang yang dapat kasih karunia Allah, dapat anugerah Allah, mengalami kemudahan-kemudahan di masa-masa sulit. Cari pekerjaan mudah, usaha mudah, buka usaha mudah, menjadi berhasil mudah. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah cara Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh berharap, tapi maukah kita percaya? Sekali lagi, dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-11 kalau tidak salah, di situ dikatakan, seperti jauhnya langit dan bumi, demikianlah cara Tuhan dengan pemikiran kita itu berbeda jauh. Tapi kalau kita mau percaya, memang sulit untuk bisa dicerna oleh akal kita yang terbatas ini. Justru di masa-masa sulit suruh menabur. Saudara, saya dari kecil sudah hidup di desa, dan saya ikut juga terlibat dalam bertani dengan orang tua saya. Yang saya tahu, menanam paling baik itu adalah di masa-masa belum turun hujan, awal-awal musim hujan maksud saya. Begitu tanah kering kelontang, mungkin akan ada tanda-tanda hujan. Justru para petani di situ menanam gandum, menanam apa saja, dan itu hasilnya berbeda jauh. Nah saudara, saya tidak tahu hikmat dari mana petani-petani zaman dahulu, dan mungkin sampai sekarang petani-petani masih mencatat ini. Di awal-awal musim penghujan, masing-masing kemarau, mereka sudah menanam. Begitu tanaman ini nanti bertumbuh, mungkin akan kena hujan 1 kali 2 kali, dan tanaman ini menjadi subur. Saudara, ini yang diajarkan, ini yang diberikan petunjuk oleh Allah kepada Ishak, sekalipun tidak ditulis secara mendetail.
Tapi itu hikmat daripada Allah. Di masa-masa kemarau itu Dia menabur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini di masa-masa sulit ini, beranikah kita menabur untuk pekerjaan Tuhan? Di masa-masa sulit ini beranikah kita berkorban buat pekerjaan Tuhan? Berkorban dalam pekerjaan Tuhan, di prinsip iman Kristen bukanlah berkorban. Kalau orang berkorban, hari raya korban kita berkorban sapi disembelih, habislah, hilang. Tetapi korban di dalam Tuhan, kita menabur 1 juta, kita menabur 1.000, kita menabur 100.000, kita menabur berkorban 1 juta. Itu tidak dikorbankan, saudara. Memang sementara kita sepertinya kehilangan, tapi itu sebenarnya ditabur. Inilah namanya investasi. Investasi di dalam Tuhan berbeda dengan investasi di dunia ini. Banyak di dunia ini orang tidak mengerti. Kalau ada ditawari investasi ini akan hasilnya begini, 5%, 10%, 15%, orang berbondong-bondong ingin mendapat hasil. Tapi mereka tidak menyadari bahwa investasi semacam itu kebanyakan investasi bodong. Berapa banyak korban seperti ini. Tetapi investasi di dalam Tuhan itu pasti. Dan investasi di dalam Tuhan itu bukan hanya 5% hasilnya, bukan hanya 10% hasilnya. Kalau saudara menabur jagung 1 buah, saya tidak tahu itu isinya berapa puluh biji. Mungkin ada 100 biji, saudara. Itu akan panen bisa 10 karung, saudara. Kalau saudara menabur 1 karung, bisa panen beratus-ratus karung. Saudara, itu menabur prinsip di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan pun kalau ditabur, dikatakan ada yang tumbuh dan berbuah 30 kali lipat. Ada yang berbuah 60 kali lipat. Tetapi ada yang berbuah 100 kali lipat. Itu contoh dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya cara ini adalah cara dari Tuhan. Ini hikmat daripada Tuhan. Kalau kita berani di masa-masa sedikit, masa-masa sulit, kita punya uang sedikit barangkali, saudara, kita tabur dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan akan melimpahkan dan mengembalikan lipat kali ganda kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan malah dalam tahun itu ia juga mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan saudara, mendapat 100 kali lipat karena diberkati Tuhan. Ayat selanjutnya, ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Tentunya ini bukan sekejap mata. Yang pertama tadi di ayat 12, di tahun itu dia menuai 100 kali lipat. Di tahun berikutnya 100 kali lipat. Kalau sudah 10 tahun, saudara, berapa puluh kali lipat? 100 kali lipat. Itu 1 tahun kali 10 tahun. 100 kali lipat kali 10. Itu sebabnya di sini dikatakan, kian lama kian kaya. Oh haleluya. Ini kebenaran firman Tuhan, ini solusi dari Tuhan, ini cara Tuhan menghadapi masa-masa bencana kelaparan, bencana kesulitan. Di sini kita bahas kesulitan ekonomi.
Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita akan belajar mentaati cara Tuhan daripada kita berpikir, daripada kita memeras otak bagaimana supaya cukup uang saya, bagaimana modal saya ini bisa berkembang dan seterusnya. Mari kita belajar menabur. Memang saya tahu saudara, seorang petani kalau panen sebagian besar dijual, dimakan. Tetapi petani yang baik selalu memilih yang terbaik dari hasil panenan itu. Itu disimpan sebagai calon benih. Sekalipun tidak semua, memang tidak semua. Yang paling banyak dinikmati, dijual, dijadikan uang. Tapi yang terbaik dia simpan untuk ditabur kembali. Ini petani yang baik. Ini petani yang mengerti masa depan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah Iskak. Dia di masa-masa sulit, pasca masa-masa sulit, dia keluar sebagai pemenang, menjadi orang yang diberkati Tuhan. Iskak menabur bukan menabur di mana-mana, menabur tetap di tanah perjanjian. Dia tidak pergi ke Mesir agar dia tetap bisa mencari Tuhan, agar dia bisa masih tetap dekat dengan Tuhan kalau ada di Kanaan. Kita tahu sampai sekarang Yerusalem itu menjadi tanah perebutan bagi beberapa agama. Paling tidak orang Yahudi mengeklaim bahwa itu tanah sucinya yang akan dibangun untuk membangun bait suci. Lalu ada beberapa agama yang masih menganggap itu adalah kota suci karena Allah pernah hadir di sana di Yerusalem. Waktu bait Allah dibangun di Yerusalem, semua bangsa, maksud saya bangsa Israel yang tersebar kemana-mana, di hari Sabat pasti akan pergi ke Yerusalem untuk mencari Allah. Itulah sebabnya Iskak dilarang oleh Tuhan meninggalkan tanah Kanaan agar masih tetap bisa beribadah, mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Karena pada saat dekat dengan Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan jalan keluar menghadapi kesulitan. Iskak mendapat jawaban yang luar biasa. Ada contoh lagi di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-16 berbicara seperti ini. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Dan hujan tidak turun itu 3,5 tahun pada zaman Raja Ahab. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan di sanalah, saya ulangi, dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku.
dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saya membaca cerita ini, saya sebenarnya kok teganya ya, ada hamba Tuhan meminta-minta, minta minum, sudah minta minum dikasih, masih minta roti lagi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan yang dimintai bukan orang yang kaya, bukan orang yang berada. Janda ini juga memberitahu, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup itu, aku tidak ada roti. Yang ada hanya segenggam tepung." Segenggam, bukan 1 kilo. Segenggam. Kalau saudara menggenggam tepung, berapa isinya segenggam ini? Sedikit sekali. Oh, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Lalu sedikit minyak. Segenggam tepung dan sedikit minyak. Lalu perempuan ini berkata, "Kalau itu saya masak, hari ini saya masak dan saya akan makan dengan anak-anak saya. Itu pun tidak terlalu kenyang. Cukup untuk sehari itu. Berikutnya kami tidak tahu harus makan apa. Mungkin setelah itu dikatakan akan mati, karena memang negeri lagi kena bencana kelaparan yang panjang, 3,5 tahun. Tidak ada bisa hutang sana, hutang sini. Semua orang mengalami masa yang sama. Masalah ekonomi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi hamba Tuhan itu mengatakan, "Demi Tuhan yang hidup, perbuatlah seperti yang aku lakukan, maka engkau tidak akan kekurangan." Ini prinsipnya sama. Dahulukan Tuhan, menaburlah dulu, berkorbanlah dulu kepada Tuhan. Yang dalam hal ini, karena hamba Tuhan mengalami kekurangan, berkorban kepada Tuhan memang hakikatnya tidak untuk Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan yang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang tidak mengerti. Hamba Tuhan ini pekerjaannya hanya khotbah seperti itu, pekerjaannya seperti itu, tapi harus kita berkorban, saudara. Tapi inilah prinsipnya, agar hamba-hamba Tuhan bisa mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka umat Tuhan diminta untuk peduli, untuk mengerti. Dan apabila mereka menabur seperti itu, baik langsung kepada hamba Tuhan maupun menabur di gereja, itu sama hakikatnya, berinvestasi. Dan singkat cerita, tapi yang satu hal yang perlu kita, perempuan itu mentaati, mempercayai, melakukan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ini kunci, saudara. Kunci untuk bisa berhasil meraih berkat Allah, berhasil mendapat pertolongan, mendapat mujizat Allah. Mendengar firman Tuhan, melakukannya dengan setia. Intinya taat
taat kepada firman Allah, pada saat kita mentaati seperti perempuan ini, maka tepung yang hanya segenggam itu tidak habis-habisnya. Sedikit minyak ini tidak habis-habisnya sampai terjadi pemulihan di negeri itu. Pemulihan ekonomi maksud saya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, rasanya gak masuk akal. Rasanya sulit bisa dimengerti. Saudara, saya sendiri juga terheran-heran. Di masa-masa sulit seperti ini, masih saja suruh berkorban buat pekerjaan Tuhan. Tapi bagi saudara yang punya iman, kalau saya taat kepada firman Tuhan, pasti Tuhan ada berkatnya. Pasti ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di balik itu. Saya sudah beberapa kali saya sampaikan, pada waktu bangsa Israel mengalami kesulitan karena dikepung oleh negara asing, bahkan oleh negara-negara sekutu, dan mereka ketakutan. Pada saat mereka berseru-seru sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan campur tangan. Dan bukan hanya itu, mereka dilarang berperang karena Tuhan yang akan berperang. Di situasi yang sulit seperti itu, pada saat taat, dan ini tidak masuk akal, perang dengan bangsa yang lebih besar, negara sekutu lagi, ada 3 negara menjadi satu mengepung mau memerangi. Saudara, hanya diperintahkan untuk mempersiapkan puji-pujian. Tapi bangsa Israel taat. Bangsa Israel melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di balik itu, Tuhan berperang dan lawan mereka, tentara sekutu yang akan memerangi bangsa Israel. Hancur, satu sama lain saling membunuh, dan jarahan begitu melimpah. Saya sudah pernah sampaikan ini. Di balik pandemi virus corona yang mengakibatkan kita tidak bisa kemana-mana di PSBB seperti ini, pasti ada rencana Allah, pasti ada berkat Tuhan yang besar. Saya tidak tahu. Ada pemulihan-pemulihan yang luar biasa seperti bangsa Israel, sampai tidak muat, sampai tidak mampu mengangkat jarahan-jarahan. Butuh 3 hari mengangkat barang-barang jarahan, sehingga bangsa Israel hidup berkelimpahan pada saat itu. Saudara, beranikah kita taat? Beranikah kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih ingat pada waktu orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. 3 hari 3 malam mereka mengikuti Tuhan Yesus karena ingin mendapat pengajaran daripada Tuhan Yesus. Tapi sebelum mereka pulang, malam itu Tuhan Yesus katakan, engkau harus memberi makan kepada murid-muridnya. Kau harus memberi mereka makan. Lalu para murid mulai katakan, berapa duit Tuhan yang harus kita kumpulkan? Kita tidak ada duit. Apa yang ada padamu? Ada anak kecil yang hanya memberi, maksud saya, ada tersisa 5 roti dan ada yang lain 2 ekor ikan. Tapi pada saat diserahkan kepada Tuhan, yang remeh, yang kecil ini namanya juga berkorban. Kalau 5 roti itu diberikan anak kecil ini pasti, gak makan, gak akan cukup secara nalar, secara manusia, pikiran manusia. Kalau ini saya serahkan juga sudah habis, orang banyak, gak akan kebagian saya. 2 ekor ikan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi apa yang kita lihat? Firman Tuhan mengatakan, pada waktu Tuhan serahkan itu dengan mengucap syukur, lalu dibagi-bagi. Capek membaginya, bayangkan 5.000 orang. Semua kebagian sampai kenyang.
Dan saudara ingat, masih sisa 12 bakul. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun saat ini mungkin kalau memang Tuhan tidak ada rencana yang luar biasa, hal-hal seperti ini memang jarang terjadi. Tapi dalam bentuk yang lain, Tuhan masih bisa melakukan. Kita tidak punya apa-apa, hanya punya ini. Kemampuan saya hanya seperti ini, modal saya hanya seperti ini. Tapi mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan kalau Tuhan suruh menabur, menaburlah. Saudara, maka akan menuai lipat kali ganda. Firman Tuhan katakan ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Tergantung tanahnya. Kalau tanahnya kurang baik, mungkin hanya 30 kali lipat. Tapi lebih baik lagi 60 kali lipat. Tapi kalau tanah itu baik, saudara, subur tanahnya, itu akan menghasilkan 100 kali lipat. Ini yang Tuhan janjikan. Inilah cara Tuhan memberi petunjuk, memberi jalan keluar bagi umat Allah di masa-masa sulit. Belajarlah menabur. Belajarlah peduli untuk Tuhan. Jangan pergi jauh-jauh, apalagi ke Mesir. Mesir adalah gambaran dunia. Jangan kita terlibat dalam kehidupan dunia, duniawi, yang segala macam cara dihalalkan. Kita tetap mencari petunjuk kepada Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap percaya kepada janji Allah. Maka hal itu akan dinyatakan kepada kehidupan kita. Saya pikir firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Saya percaya kalau firman Tuhan ini tertanam, kita taruh di dalam hati yang terbaik, kita melakukan yang terbaik. Yang lain boleh mengalami kesulitan, tapi anak-anak Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya, oleh karena anugerah-Nya, akan mendapat kemudahan-kemudahan dan berkat-berkat yang melimpah. Mari kita akan berdoa. Bapa yang maha baik, kami sungguh bersyukur kalau kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang selalu meneguhkan hati kami, yang selalu menguatkan hati kami, bahkan menghibur kami, bahkan memberikan petunjuk-petunjuk, solusi-solusi, jalan keluar dalam menghadapi masa-masa sulit. Bapa, tolonglah hati kami, tolonglah kami semua, agar kami bisa mempercayai kebenaran firman Tuhan. Kami bisa percaya dan mentaati, melakukan dengan setia di dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu itu digenapi dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa. Mari Roh Kudus jamah hati kami, pikiran kami, agar tidak kalah dengan kedagingan kami yang kadang-kadang kalau tidak masuk akal, tidak mau lakukan. Kalau tidak enak, tidak menyenangkan, tidak mau melakukan. Tetapi biarlah roh kami dihidupkan oleh Roh-Mu Tuhan. Sekalipun rasanya tidak enak, rasanya tidak senang melakukannya, tapi karena ini kebenaran firman Tuhan, kami berani melakukan dengan setia, dengan iman. Terima kasih Bapa. Kami mohon berkat-Mu turun atas kami semua. Lewat kebenaran firman Tuhan diberkati, diteguhkan, dikuatkan, dan bernyala-nyala di dalam roh untuk melakukan pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan menabur. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita sekarang akan menabur. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit, yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan yang menabur di hati yang terbaik, yang penuh sukacita, tidak dengan menggerutu,
dengan tidak berat hati, tapi dengan penuh sukacita dan kerelaan keikhlasan. Ini tanah yang subur, akan menuai 100 kali lipat. Mari persembahan taruh di tangan kanan Bapak Ibu, masukkan dalam amplop, pegang di tangan kanan. Saya akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, agar pekerjaan Tuhan tidak terhenti, pekerjaan Tuhan bisa terus berkembang. Oh Tuhan, apa yang kami bisa lakukan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa dan roh kami. Kami kadang-kadang berpikir kalau ini kami berikan kepada Tuhan, kami besok sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi. Karena tidak ada modal yang lain. Karena yang kami punya kami sudah persembahkan kepada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu itu. Itu sebabnya terimalah Tuhan persembahan dari sidang jemaat-Mu ini. Kuduskan dan berkati sehingga berguna buat kelebaran kerajaan-Mu, khususnya di Sidoarjo ini. Bapa yang Maha Baik, sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan memberkati lumbung-lumbung mereka sampai berkelimpahan. Bukan pas-pasan, tapi sampai berkelimpahan. Itu janji-Mu. Ada yang berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Tuhan, mari Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, sekarang turunkanlah berkat-Mu kepada seluruh jemaat-Nya. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan kesehatan anak-anak-Mu semua diberkati. Dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari binatang pelahap, dijauhkan hal-hal yang tidak kami inginkan. Tetapi Tuhan tetap memelihara, melindungi, memberkati semua yang dilakukan, semua yang dikerjakan, bahkan semua yang diusahakan. Terlebih semua yang dikerjakan di dalam Tuhan semakin diberkati, semakin diberkati. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, sekarang mari kita angkat tangan bersama-sama. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, yang melampaui segala akar pikiran kami, turun atas kami semua. Kasih karunia, anugerah daripada Tuhan Yesus mengalir turun atas kita semua seperti hujan yang tidak berhenti mengalir. Demikian pula persekutuan Roh Kudus, pertolongan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kami semua saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Berkat jasmani dan rohani turun atas kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya.